Access granted. A few minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi dengan NIM 220903501 dari manajemen I. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis SWOT dan pengambilan keputusan. Baiklah, langsung saja. Definisi SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman, di mana SWOT ini dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi profit dan non-profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif. Yang kedua, analisis SWOT dan pengambilan keputusan. Secara umum, ada beberapa kegunaan dengan dipergunakannya analisis SWOT dalam mendukung manajemen pengambilan keputusan, yaitu mampu memberikan gambaran suatu organisasi dari 4 sudut dimensi, yaitu strength atau kekuatan, dan weaknesses atau kelemahan, serta opportunities atau peluang, dan threats atau kelemahan, sehingga pengambilan keputusan bisa melihat dari 4 dimensi ini secara lebih komprehensif. Dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan rencana keputusan jangka panjang, mampu memberikan pemahaman kepada para stakeholder yang berkeinginan menaruh simpati bahkan bergabung dengan perusahaan dalam suatu ikatan kerjasama yang saling menguntungkan. Dapat dijadikan penilai secara rutin dalam melihat progres report dari setiap keputusan yang telah dibuat selama ini. Tujuan penerapan SWOT di perusahaan. Penerapan SWOT pada suatu perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus, sehingga dengan penempatan analisis SWOT tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai bandingan pikir dari berbagai sudut pandang, baik dari segi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang mungkin bisa terjadi di masa-masa yang akan datang. Tujuan lain diperlukannya analisis SWOT adalah di mana setiap produk yang beredar di pasaran pasti akan mengalami pasang surut dalam penjualan atau yang dikenal dengan istilah daur hidup produk atau life cycle produk. Daur hidup suatu produk itu akan bersifat fluktuatif seiring dengan perjalanan waktu yang akan dilalui oleh suatu perusahaan. Fase pada fase adalah masa perkenalan suatu perusahaan dalam meluncurkan produk ke pasaran. Pada fase 2 ada masa pertumbuhan pada saat produk yang diciptakan oleh perusahaan tersebut telah masuk ke pasaran dan mulai memiliki nilai perhatian lebih dari para publik, dan publik sebagai konsumen mulai menyukai produk tersebut untuk diminati, dalam artian telah mulai terbentuk loyalitas produk pada beberapa konsumen dan ingin terus berlanjut pada konsumen yang lainnya. Pada fase 3 adalah di mana produk perusahaan telah mencapai kematangan atau kedewasaan, yaitu produk perusahaan telah masuk ke setiap benak konsumen dan para konsumen telah
mengenal produk tersebut memiliki kualitas dan nilai di pasaran. Contohnya produk Indomie, produk Philips, air mineral Aqua, teh botol, sosro, dan lain-lainnya. Pada fase 4 adalah masa penurunan penjualan suatu produk. Pada fase ini konsumen sudah mulai merasa jenuh terhadap produk yang dipakainya, sehingga pada fase ini mengharuskan perusahaan melakukan berbagai antisipasi jika tidak menginginkan dampak semakin parah. Solusi keputusan dalam mengatasi penurunan nilai produk. Yang pertama, melakukan kebijakan evaluasi secara menyeluruh terhadap beberapa produk yang telah diluncurkan ke pasaran. Menarik kembali produk yang diperkirakan akan terus mengalami penurunan jual. Penciptaan produk baru atau new produk dengan modal dan gaya yang berbeda, termasuk memberi nama baru pada produk, bahkan lebih jauh dengan memberi logo baru jika itu diperlukan. Mengantisipasi pasar dengan melakukan pembenahan manajemen secara lebih modern dan inspiratif guna menampung keluhan-keluhan yang timbul selama ini. Menerapkan konsep baru, new konsep dalam bidang struktur modal seperti memperkecil utang dan menegaskan suatu kebijakan dalam utang bahwa utang hanya boleh diambil setelah dianalisis secara mendalam bahwa itu sanggup dibayar secara tepat waktu. Melakukan training and education secara profesional dengan maksud agar para karyawan menjadi lebih disiplin dan berdedikasi dalam bekerja dengan tujuan utama mencapai visi dan misi perusahaan. Pimpinan perusahaan dalam menyelesaikan setiap masalah adalah selalu menjunjung nilai-nilai profesionalisme dan sportivitas serta membangun hubungan dengan para manajemen perusahaan dalam bentuk kekeluargaan, bukan cuma sekedar hubungan kerja antara atasan dan bawahan. Selanjutnya, peran SWOT sebagai bagian analisis manajemen risiko dan hubungannya dengan pengambilan keputusan. Peranan SWOT sebagai alat dalam menganalisis kondisi suatu perusahaan selama ini dianggap sebagai suatu model yang dapat diterima secara umum dan lebih familiar. Sebenarnya jika kita ingin mempergunakan berbagai model lain, itu juga memungkinkan, seperti BCG atau Boston Consulting Group, manajemen performance atau kinerja manajemen, balance scorecard, dan berbagai analisis lainnya. Selanjutnya, faktor eksternal dan internal dalam perspektif SWOT. Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya opportunities and threats (ONT), di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industri dan lingkungan bisnis makro, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya strength and weakness (SNW), di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan atau decision making perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua ancaman manajemen fungsional, yaitu pemasaran, keuangan, operasi sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya perusahaan. Selanjutnya, model analisis SWOT dalam rangka menciptakan suatu analisis SWOT yang baik dan tepat,
maka perlu kiranya dibuat suatu model analisis SWOT yang representatif. Penafsiran representatif di sini adalah bagaimana suatu kasus yang akan dikaji dilihat berdasarkan ruang lingkup dari aktivitas kegiatannya, atau dengan kata lain kita melakukan penyelesaian analisis berdasarkan kondisi yang ada. Misalnya untuk perusahaan manufaktur dan perbankan, tentu ini dua bentuk analisis yang berbeda dan mempengaruhi terjadinya perubahan bentuk analisis. Kesimpulan tentang materi yang saya bawakan yaitu analisis SWOT adalah sebuah metode yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang didasarkan pada analisis SWOT, dapat membantu organisasi atau individu untuk merencanakan strategi yang lebih efektif dan efisien, serta mengurangi risiko yang mungkin timbul. Hal ini dapat meningkatkan kinerja dan kesuksesan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats dari suatu situasi bisnis atau proyek. Setelah melakukan analisis SWOT, langkah selanjutnya adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis tersebut. Demikianlah materi yang telah saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan bagi kalian semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.